Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, pemirsa yang berhati mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di dalam diri manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh kepribadian manusia itu. Tetapi jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh kehidupan manusia itu. Dan segumpal daging itu adalah hati. Hadis Rasulullah ini menjelaskan posisi dan fungsi hati bagi kehidupan manusia. Hati memiliki posisi yang sentral. Dia menjadi pusat segala aktivitas dan kondisi kehidupan manusia. Hati adalah sumber dari segala kebaikan, tetapi juga bisa menjadi sumber dari segala kerusakan. Jika hati manusia itu baik, maka ucapannya akan menjadi baik, perilakunya juga akan menjadi baik, dan pada akhirnya masyarakat dan lingkungannya juga akan menjadi baik. Sebaliknya, jika hati manusia rusak, maka ucapan yang keluar dari dirinya adalah ucapan yang kotor, perilakunya jahat, sehingga masyarakat dan lingkungannya juga akan menjadi rusak. Inilah gambaran posisi sentral hati di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menjaga, memanage, dan membersihkan hati kita sebagai sumber kehidupan. Pemirsa yang berhati mulia, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa hati manusia bisa dibagi ke dalam 3 macam. Yang pertama adalah hati yang sakit atau qalbun mayyit, yaitu hati yang buta. Orang yang hatinya sakit, maka dia akan selalu menolak kebenaran, tetapi juga akan selalu menebarkan kejahatan. Dia sulit untuk menerima nasihat dan lupa akan identitas kemakhlukannya, sehingga sikapnya menunjukkan kesombongan dan ketakaburan. Kemampuan indera di dalam hatinya menjadi hilang, sehingga hatinya menjadi buta, bisu, tuli, dan lumpuh. Hatinya dikuasai dan dikendalikan oleh hawa nafsunya. Yang kedua adalah hati yang sakit atau qalbun marid, yaitu hati yang tidak konsisten. Ciri-ciri orang yang hatinya sakit adalah orang itu kehilangan sifat empatinya terhadap sesama. Dia tidak suka melihat kesuksesan orang lain dan pikirannya selalu negatif thinking. Yang ada di dalam hatinya adalah perasaan iri dan dengki. Kemampuan inderanya menjadi lemah sehingga dia tidak bisa secara jujur menilai kondisi dan fenomena di sekitarnya. Yang ketiga adalah hati yang sehat atau qalbin sahih, yaitu hati yang lapang dan tentram. Inilah hati yang menjadi dambaan kita semua. Ciri dari orang yang berhati lapang dan berhati tentram adalah orang yang melakukan hidup dengan penuh keikhlasan, memiliki sikap qanaah dan suka menebarkan kebaikan. Inilah hati sebagaimana digambarkan dalam sabda Rasulullah SAW di atas. Pemirsa yang baik hati, oleh karena itu betapa pentingnya kita harus menjaga kesucian dan kebersihan hati kita. Oleh karena itu ada 3 hal yang perlu kita lakukan untuk menjaga kesucian dan kebersihan hati kita. Yang pertama adalah menjaga kekuatan hati. Caranya adalah dengan mempertebal keimanan. Iman yang kuat otomatis akan menguatkan hati kita. Tetapi iman yang lemah tentu saja akan melemahkan hati kita. Cara terbaik menurut Rasulullah untuk mempertebal keimanan sekaligus menguatkan hati adalah dengan cara beribadah, membaca Al-Quran, sholat dengan khusyuk dan ikhlas, berpuasa, atau berbagi dengan sesama. Inilah yang menjadi kunci untuk menguatkan hati, sehingga terjaga dari segala kotoran dan kelemahan. Cara yang kedua adalah dengan melindungi hati dari hal-hal yang membahayakan, yaitu perbuatan dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat diibaratkan sebagai racun yang bisa merusak, bahkan bisa
mematikan hati kita. Al-Ghazali mengatakan bahwa setiap perbuatan dosa atau maksiat akan menimbulkan noda hitam di dalam hati kita yang akan membuat noda itu menjadi mengeras dan mematikan hati kita. Maka melindungi hati adalah dengan cara kita menjauhkan diri dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat, dan sifat-sifat tercela lainnya. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah dengan menghilangkan zat-zat yang membahayakan hati. Jika hati kita sudah terlanjur terkotori oleh perbuatan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, maka upaya yang harus segera kita lakukan adalah membersihkannya. Rasulullah mengatakan bahwa cara yang terbaik untuk menghilangkan semua racun di hati adalah dengan taubat, istighfar, dan zikrullah. Taubat dan istighfar adalah obat untuk menghilangkan dan memusnahkan racun di dalam hati, sehingga hati akan menjadi bersih karenanya. Sedangkan zikrullah adalah upaya untuk mengembalikan kesadaran akan kemakhlukan kita, sehingga kita terhindar dari kesombongan dan takabur kepada Allah. Inilah hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menjaga kebersihan dan kesucian kita. Maka tidak ada salahnya bahwa di dalam setiap sholat kita selalu berdoa, Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Kita minta perlindungan Allah agar selalu menjaga kesucian dan kebersihan hati kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.